Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semua. Ketupat merupakan hal yang identik dengan Hari Raya Idul Fitri atau yang disebut dengan Lebaran. Makanan dengan bentuk yang unik dibungkus dengan daun kelapa atau yang disebut dengan janur ternyata tidak hanya sekedar sebagai makanan belaka sob, melainkan ada filosofi-filosofi yang tertanam di dalam ketupat tersebut. Nah, kali ini Kak Supri akan mengupas apa saja dan sejarah apa yang tersirat dalam ketupat tersebut. Mari kita simak video berikut ini. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Hampir setiap rumah saat perayaan Idul Fitri pasti menyajikan yang namanya ketupat. Ketupat menjadi menu wajib saat Idul Fitri dan biasanya disajikan dengan makanan lainnya atau dengan sesajian lainnya seperti opor atau menu yang lainnya. Lantas, mengapa ketupat identik dengan Hari Raya Idul Fitri? Nah, tradisi menyajikan ketupat saat perayaan Lebaran dikenalkan pertama kali pada masanya Sunan Kalijaga ya sob. Saat itu Sunan Kalijaga mengenalkan bakda Lebaran serta bakda ketupat pada masyarakat. Baru ketupat itu sendiri dilaksanakan 1 minggu setelah umat Islam menjalankan puasa sunnah bulan Syawal. Nah, dalam filosofi Jawa, ternyata ketupat tidak hanya menjadi makanan belaka, namun ada pesan-pesan dan juga hal yang positif yang tersirat di dalamnya. Ketupat atau yang biasanya disebut sebagai kupat merupakan singkatan dari ngaku lepat, yang artinya adalah minta maaf atau mengakui kesalahan ya sob. Hal ini tentunya sejalan dengan Lebaran yang menjadi momen untuk mengakui kesalahan kita, saling memaafkan dengan tulus untuk menjalani hidup bersama, dan juga memohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin kepada sesama manusia, entah dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, dari filosofi yang pertama ini ternyata ketupat mengajarkan kepada kita bahwa kita disuruh untuk mengaku lepat atau mengakui semua kesalahan kita, yang akhirnya kita harus mampu untuk memohon maaf kepada yang bersangkutan ya sob. Yang selanjutnya, sedangkan kulit atau bungkus dari ketupat tersebut juga terbuat dari janur atau kelapa muda dengan pola anyaman yang rumit. Ini dianyam dengan sedemikian rupa sehingga menjadi ketupat. Nah, secara simbolis ternyata bentuk anyaman tersebut memiliki makna sebagai kerumitan kesalahan yang telah kita perbuat. Jadi, dari bentuk anyaman yang rumit tersebut telah memberikan pesan pada kita bahwa kita harus mampu untuk mengakui banyaknya salah kita, rumitnya kesalahan kita yang telah kita perbuat sob. Kemudian bahan yang digunakan untuk membuat ketupat yaitu daun kelapa muda atau yang kita kenal dengan sebutan janur, singkatan dari Jatining Nur atau hati nurani. Jadi kita sebagai manusia harus mampu untuk membungkus diri kita, memperhias diri kita dengan akhlak-akhlak yang sesuai dengan hati nurani ya lur. Nah, kemudian lagi di dalam janur tersebut ada beras. Beras ini menggambarkan nafsu duniawi, yang mana nafsu duniawi tersebut harus kita bungkus, kita hiasi dengan akhlak-akhlak terpuji agar bisa diarahkan menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, sampai di sini dapat kita artikan, kita bahasanya janur yang digunakan untuk membungkus beras yang ada di dalam kupat merupakan gambaran kita untuk selalu bisa menjaga hati nurani kita untuk selalu mengontrol nafsu duniawi kita. Nah, begitu sobat untuk dari filosofi pertama. Adapun filosofi lain tentang kupat bisa teman-teman cari di Google ataupun artikel-artikel lainnya. Nah, ada hal lain yang juga perlu kita ketahui sob. Mengapa kupat selalu disajikan dengan yang namanya masakan yang memiliki kandungan santan? Nah, ternyata santan pun memiliki filosofi juga. Di sini ada makanan kupat yang digabungkan dengan santan. Ketika kita lihat dari segi tekstualnya, yaitu dari kupat santan,
maka akan kita menemukan kepanjangan dari ngaku lepat lan nyuwun pangapunten. Jadi kita setelah mengakui kesalahan-kesalahan kita mau untuk meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Begitulah teman-teman, sobat-sobatku semua dari Filosofi Kupat pada sesi kali ini. Nah, demikian sobat-sobat dari Kak Supri. Apabila dalam perkataan ataupun visualnya ada kesalahan ataupun khilaf, Kak Supri undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.